Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini gue bukan mau bikin video rakit PC ataupun nge-review kayak biasanya, karena di video ini gue mau bikin video yang nyantai-nyantai aja lah ya. Karena barusan aja gue dikirimin sebuah hadiah yang cukup menarik dari Corsair. Dan ini adalah hadiahnya. Jadi yuk langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Nah, jadi cerita awalnya itu ya, beberapa minggu yang lalu gue baru aja dihubungin oleh Corsair Indonesia ya, atau PT DTG sebagai distributor resminya Corsair yang ada di Indonesia. Kalau ternyata mereka itu punya sebuah paket untuk kita. Dan pada saat itu kita langsung disuruh aja ambil paketnya di gerai Corsair terdekat. Nah, jadi pada saat itu juga gue langsung aja berangkat menuju Lightspeed Computer, yang dimana itu adalah auto-rest resellernya Corsair yang ada di kota gue, yaitu Bandar Lampung. Dan sampai sana gue nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba langsung aja dikasihin paket satu ini. Dan setelah gue tanya-tanya, dan alasan mereka ngasih ini katanya untuk mensupport konten kreator seperti kita ini. Dan ya udahlah ya, nggak mungkin gue tolak juga ya kan hadiahnya. Nah, jadi dari luarnya aja ini kita bisa udah langsung lihat ya kalau ini merupakan sebuah power supply dari Corsair dengan tipe RM750. Dan dari warna kotaknya juga ini udah Corsair banget ya, warna kuning yang ngejreng dan juga warna hitam, aksen-aksen hitam gitu. Dan di pojok sini ada tulisan sertifikasi 80 plus gold, yang itu berarti ini power supply-nya udah cukup high end banget nih, udah 750 watt dengan sertifikasi 80 plus gold. Dan di bawahnya ini juga ada stiker garansi 10 tahun, yang menurut gue itu udah cukup panjang banget ya untuk garansi sebuah komponen PC, terutama untuk PSU. Bayangin aja kalau misalnya kalian beli power supply ini pada umur 10 tahun, dan sampai kalian umurnya 20 tahun itu garansi power supply-nya masih ada. Panjang banget kan? Oke, kalau gitu langsung aja kita akan buka kotak dari power supply Corsair RM750 kali ini. Dan kita lihat di dalamnya ini kita dapetin apa aja. Di sini ada buku manual yang tulisannya important information, dan juga di sini ada baut yang ada tulisan for PSU, dan juga kabel TIS yang cukup banyak. Ini yang gunanya untuk kabel manajemen dari power supply kalian biar kabelnya itu kelihatan lebih rapi ya. Jadi ini kita taruh sini dulu. Kemudian di dalamnya ini juga ada PSU-nya ya tentunya, yang dilapisin busa dan juga plastik yang kayaknya cukup tebel ini. Kita keluarin dulu. Dan kalau kita lihat ternyata PSU ini adalah PSU full modular yang kalau kita lihat sendiri nggak ada satupun kabel yang nempel di PSU-nya, baik itu kabel 24 pin untuk motherboard ataupun kabel 8 pin untuk prosesornya. Dan di sini kita keluarin dulu power supply-nya. Yang kalau gua angkat aja ini power supply-nya udah kerasa cukup berat ya, yang berarti ini build quality-nya udah cukup lumayan. Dan di sini desainnya kelihatannya industrial banget nih, nggak muluk-muluk, nggak ada aksen-aksen gaming sama sekali. Di bagian kanan kirinya cuma ada tulisan Corsair RM750 nih di sini, dan di samping sininya juga ya. Dan di atasnya ini cuma ada stiker yang menunjukkan spesifikasi dari power supply-nya, nggak ada aksen-aksen gaming sama sekali. Dan di bawahnya ini ada kipas yang kelihatannya cukup mantap juga nih build quality-nya. Dan di sini juga untuk kipasnya dia nggak ada RGB-nya sama sekali. Dan kalau gua baca-baca sebelumnya tadi, kalau kipasnya ini dia memiliki fitur 0 dB ya, atau low noise, karena dia nggak akan berputar sebelum power supply-nya ini memiliki beban mencapai 300 watt. Yang itu fungsinya menurut gue cukup lumayan. Nah, selain mengurangi noise yang dihasilkan dari suara PSU-nya, bisa juga mengurangi debu yang masuk ke dalam PSU ini, karena kipasnya itu nggak terus-terusan muter 24 jam. Dan kalau kita lihat ke dalam kotaknya lagi, kayaknya masih ada satu kotak lagi yang di sini warnanya hitam ini, yang di sini ada tulisan Corsair-nya, yang kalau nggak salah ini merupakan tempat dari kabel-kabel modularnya. Jadi kita buka, dan di sini cukup banyak nih kabel-kabelnya, yang kalau nggak salah di kotak kuning itu ada penjelasan kabel apa yang kita dapetin ya. Kita cari dulu sebentar. Dan di sini ada penjelasannya kalau di sini kita dapetin kabel untuk motherboard 24 pin satu buah, kemudian kabel EPS yang itu fungsinya untuk power prosesor. Di sini dia memiliki 2x8 pin
Jadi untuk motherboard ataupun prosesor yang membutuhkan daya yang cukup gede, power supply ini udah bisa mendukung motherboard tersebut. Jadi untuk kemampuan overclockingnya kayaknya nggak usah diragukan lagi lah ya. Kemudian di sini yang menurut gue cukup banyak, di sini kita dapetin 6 buah PCIe 8 pin yang menurut gue itu udah cukup lumayan ya, karena biasanya untuk power supply dengan kapasitas 750 watt itu dia cuma memiliki 4 buah PCIe 8 pin power. Bahkan untuk PSU yang sebelumnya pernah kita review juga yang 750 watt, dia hanya punya 3 buah PCIe 8 pin power. Sementara untuk Corsair ini dia punya 6 buah. Dan selanjutnya di sini kita dapetin 4 pin Molex dan juga 10 buah kabel SATA. Yang di sini untuk banyak konektornya ini udah cukup banyak ya menurut gua. Mungkin di sini juga Corsair berani menjamin kualitas dari power supply-nya. Jadi dia sengaja ngasih kita konektor yang cukup banyak karena dia berani menjamin untuk power supply-nya ini mampu dikasih beban yang cukup berat. Dan kalau konektor PCIe 8 pinnya aja di sini ada 6 buah, berarti power supply ini mampu menghidupkan GPU high-end sebanyak 3 buah ya, yang menggunakan 2x8 pin yang kayaknya itu cukup banyak, tapi kayaknya wajar sih untuk ukuran PSU dari Corsair, karena kita juga tahu lah ya semua PSU dari Corsair ini dia dari dulu udah memiliki nama yang cukup kuat sebagai brand PSU dengan kualitas yang cukup bagus. Jadi kayaknya wajar kalau untuk PSU 750 wattnya aja dia memiliki 6 buah PCIe 8 pin power. Bahkan dari Corsairnya juga dia berani ngasih kita garansi selama 10 tahun loh. Jadi ya itu aja yang kita dapetin dari paket dari Corsair RM750 watt 80 plus gold kali ini, yang mungkin kedepannya power supply ini akan gue gunakan di PC pribadi gue, yang kedepannya juga pasti akan gue gunain untuk ngetes-ngetes beberapa hardware yang baru, karena bisa dibilang PSU ini udah cukup capable ya untuk ngidupin beberapa hardware yang cukup high end. Bahkan kayaknya RTX 3090 juga kuat digunakan menggunakan power supply kali ini ya. Nah, jadi kayaknya sampai sini aja video unboxing dan juga first impression gue dari power supply Corsair RM750 yang dikasih ke kita sebagai hadiah yang cukup menarik kali ini. Terima kasih untuk Corsair Indonesia dan juga PT DTG sebagai distributor resminya Corsair di Indonesia yang udah ngirimin kita power supply yang GG gaming banget lah pokoknya. Dan mungkin buat kalian yang tertarik untuk memiliki power supply kali ini, tenang aja, link pembeliannya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan mungkin buat kalian yang berdomisili di Bandar Lampung ataupun sekitarnya, bisa langsung aja kunjungin Lightspeed Komputer sebagai authorized resellernya Corsair yang ada di Lampung. Nah, jadi sekian aja video dari gue kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.